Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Juga menyapa Bapak Ibu semua. Hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita. Kita siapkan diri kita menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Saya bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore ini Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, menyembah Engkau. Juga di hari yang spesial ini kami memperingati kebangkitan anak-Mu yang tunggal, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan. Memberkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Bapak Ibu, saya dapat berdiri. Mari kami berdiri bersama, katakan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu jadi kemenangan bagi kami. Kami bersyukur dan kami siap bersuka cita karena Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Muji Tuhan bersama kita katakan. Amin. Sekali tepuk tangan bagi Tuhan kita puji namanya. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Sebab Dialah Raja yang berkuasa, Dia yang memerintah, Yesus namanya. Katakan bersama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, bekal kehidupan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya,
bersama yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Sungguh kasih anugerahmu, oh kau terindah mulia. Masuklah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, oh tatap kau Tuhan Rajaku. Engkaulah Raja yang berkuasa, Engkaulah Raja yang memerintah. Terpujilah nama-Mu selamanya. Katakan bersama, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, oh kau terindah mulia. Masuklah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, oh tatap kau Tuhan Rajaku. Yang setuju berikan sorak-sorai meriah bagi Raja segala Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan melakukan pengumuman sepekan dari gereja. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan info BBC untuk saat ini. Mengundang para muda-mudi untuk hadir dalam ibadah youth secara onsite setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di Chapel BBC. Seminar kerohanian yang akan membahas tentang gereja dan metaverse, kawan atau lawan, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 6 sore bertempat di Chapel BBC dengan pembicara Bapak Pendeta Suronotan MTH dari Malang. Berikutnya laporan dari Bethany Care. Bethany Care sudah mengeluarkan 12 paket sembako di bulan Februari, sedangkan di bulan Maret Bethany Care sudah mengeluarkan 12 paket sembako. Demikian info BBC untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan, jangan lupa tanggal 23 nanti hari Sabtu ya, kita akan ada enrichment untuk diperlengkapi memahami lebih jauh tentang metaverse. Saya dapat informasi kelihatannya bahkan anak-anak youth yang akrab dengan gadget, mereka malah belum mengerti, belum tahu istilah metaverse. Bapak Ibu datang, kita perlu belajar bersama untuk diperlengkapi sebagai tubuh Kristus. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini oleh rahmat dan belas kasihan Allah yang hidup, kami bisa datang merayakan, memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dari maut. Terima kasih ya Tuhan, kebangkitannya yang memungkinkan ibadah ini bisa terjadi. Kebangkitannya yang memungkinkan kami bisa hidup dan bisa berdiri di hadirat Allah, menyembah Allah, meninggikan Engkau Tuhan. Kebangkitan itulah yang memungkinkan semuanya terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Dan sore hari ini ketika kami beribadah, bersuka cita, merayakan kebangkitan itu, biarlah kebangkitan yang sama lahir di hati dan pikiran kami, untuk terus lebih mengasihi Tuhan Yesus, lebih mencintai penebus kami yang hidup itu. Biar kami semua semakin bergairah dalam merindukan Tuhan, semakin bergairah dan bersemangat dalam mengasihi Allah. Tuhan, tolonglah sementara kami mendengar kebenaran firman-Mu langkah demi langkah, Roh-Mu yang suci memeteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami beroleh anugerah untuk bisa menangkap firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami masing-masing.
Hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan Bapa, belas kasihan-Mu kami rindukan. Terima kasih Allah yang hidup, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami rayakan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore buat kita semua. Saya tidak menyangka di sini malah tidak hujan. Di rumah saya derasnya minta ampun Bapak Ibu. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita coba akan merenungkan, kali ini kita coba tinggalkan kitab Kejadian sejenak. Karena ini hari Raya Paskah di mana kita merayakannya Bapak Ibu ya. Minggu depan oleh anugerah Tuhan, istri saya mungkin melanjutkan kitab Wahyu. Saya kurang tahu Bapak Ibu, minggu depan saya ada di Surabaya. Tapi awal bulan kita akan mulai lagi pada kitab Kejadian. Nah kali ini kita coba tinggalkan kitab Kejadian sejenak Bapak Ibu. Lalu kita melihat kepada kebangkitan Kristus. Tema kita tentang kebangkitan tubuh, Ayub 14 ayat 14. Kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu, satu ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia mereka yang melakukan kebenaran firman tersebut. Amin. Bapak Ibu perhatikan kitab syair ini. Ayub, kitab tertua yang kita punya. Dalam pergumulan hidup yang mengerikan. Yang banyak orang menjauhi kitab Ayub, berkat yang tak diinginkan, ada istilah dalam dunia teologi Bapak Ibu. Apa yang dialami Ayub adalah berkat yang tak diinginkan melalui penderitaan yang mematikan seperti itu. Justru dia mengenal Allah yang hidup. Dia berkata dalam kesimpulan dari kitabnya, dulu aku mendengar dari apa kata orang. Nah di tengah-tengah penderitaan yang tidak mudah ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia sempat mengeluh. Karena ketidaktahuannya akan kematian, dia berkata, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Dan dari anak kalimat selanjutnya, kelihatan sekali kalau dia tidak tahu apakah ada kehidupan di balik kematian. Dia berkata, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ternyata ketidaktahuannya akan dunia kematian justru membawa pengharapan bagi dia untuk terus berharap hidup. Kalau belum giliran, janganlah mati. Kira-kira dia berkata begitu Bapak Ibu. Sebuah pengharapan dari ketidaktahuan yang dialami oleh Ayub. Tapi perhatikanlah syair itu Bapak Ibu ya. Waktu membacanya kita merenung. Ya, memang banyak misteri dalam hidup ini Bapak Ibu. Nah, coba kita akan melihat sejenak Bapak Ibu. Saya baca satu artikel di internet, ada 7 hal yang paling ditakuti manusia. Nomor 7, orang takut miskin. Ada satu kota di Indonesia, di kota itu orang lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Tapi di zaman era kita sekarang, kelihatannya itu kebenaran yang umum. Orang zaman sekarang lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Itu sebabnya mereka korupsi, mereka merampok, mereka culas, mereka korup, mereka berlaku yang tidak pantas dan bersedia berlaku tidak benar tanpa rasa malu. Kenapa? Karena mereka lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Ada orang yang takut kehilangan orang yang disayangi. Sesuatu yang normal kalau ini Bapak Ibu. Ada orang takut ketinggian. Lalu ada orang yang takut gelap. Ada orang yang takut ditolak. Ada orang takut gagal. Tapi peringkat pertama kita tahu bersama-sama. Orang yang takut mati. Jadi dari 7 urutan ketakutan. Takut mati menjadi peringkat yang paling ditakuti sungguh-sungguh oleh manusia. Menariknya seperti yang kita pelajari tadi pagi. Semua manusia tahu dan sadar pasti akan mati. Tetapi kesadaran itu ternyata tidak cukup untuk membuat manusia prepare, siap dengan kematian. Itu sebabnya sesiap apapun seseorang akan kematian menjemput dirinya, ketika hal itu datang, enggak siap juga. Jadi takut mati menjadi peringkat pertama. Rasa takut yang menghinggapi manusia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya kemudian untuk Bapak Ibu dan saya, apa penyebab orang takut mati sebenarnya? Kenapa orang takut mati? Saya coba merenung dan merangkumkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini bisa salah,
Bisa juga benar, tapi coba merangkumkan saya Bapak Ibu dari perenungan saya, maka perhatikan ada 4 hal sekurang-kurangnya. Mengapa seseorang takut mati? Kemungkinan minimnya pengetahuan tentang alam baka. Kita tidak tahu di balik kehidupan realita ini, seperti apa sih kehidupan di alam kematian itu. Mungkin ketidaktahuan, kurangnya informasi, minimnya yang kita tahu tentang di balik kematian itu Bapak Ibu. Itu sebabnya kita mengalami rasa takut. Bagaimana situasi, seperti apa di alam itu, di alam baka itu. Yang kedua, kenapa orang takut mati? Mungkin tidak tahu. Kalau mati, kemana arah akan dituju di alam maut itu? Mau kemana akan berakhir? Karena manusia sejati, John Panggabean yang kelihatan ini adalah topeng. Ini adalah tubuh fisik yang kelihatan. Tapi manusia sejati John Panggabean yang tak terlihat. Manusia batiniah itu, manusia roh itu, itulah yang tak terlihat. Nah, semua manusia rohani dia bersifat kekal karena datang dari Allah yang kekal. Dalam pengertian itu manusia batiniah itu sebenarnya immortal, makhluk yang tidak dapat mati. Pertanyaannya waktu manusia mati, ketidaktahuan mau kemana arah tujuan. Apakah hidup kekal bersama dengan Allah pemilik kekekalan, atau mati kekal, hidup selama-lamanya di dalam keterpisahan dari Allah sang pencipta. Ketidaktahuan arah kemana kita akan berakhir membawa ketakutan akan kematian. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, sekali-sekali waktu naik pesawat tanya di sebelahmu, andaikan pesawat ini jatuh, kira-kira kalau mati mau kemana? Dia pasti marah. Jangan bicara kematian di pesawat. Dia pasti akan marah. Karena apa? Ketidaktahuan kemana akan dituju pada alam maut itu. Lalu kemudian kenapa orang takut mati? Yang ketiga saya coba merenungkannya, mungkin belum siap. Belum siap apa? Belum siap banyak hal. Dirinya yang belum siap. Apakah kalau aku mati aku pantas beroleh kekekalan hidup? Atau aku tidak pantas sehingga aku terpisah selama-lamanya? Ketidaksiapan diri membuat orang takut. Atau mungkin yang keempat, memikirkan yang akan ditinggalkan. Anak-anak masih sangat kecil, kasihan. Istri masih muda, nanti kawin lagi dia. Jadi dipikirkan semuanya, ketakutan-ketakutan meninggalkan yang hidup itu. Membuat kemudian mungkin bisa saja orang takut mati. Tapi ada kabar baik petang hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam peristiwa Paskah ini, ketika Kristus bangkit dari maut, Bapak Ibu dikasih Tuhan mau kita tidak takut kepada kematian. Tuhan tidak ingin kita takut kepada kematian Bapak Ibu. Saya ulang, melalui peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus dari kematian itu, sebenarnya Tuhan mau berbicara dari surga untuk umat pilihannya. Mereka yang telah dipilih dari kekekalan, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Tuhan tidak ingin umat kepunyaannya, domba-dombanya mengalami atau takut akan kematian. Karena itu sebuah penghiburan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak ingin orang-orang percaya umat pilihannya takut akan kematian. Bapak Ibu, takutlah kalau engkau hidup selamanya. Karena kematian adalah anugerah. Di tengah dunia yang telah rusak dan jatuh ke dalam dosa, hidup yang panjang itu menambah penderitaan yang panjang. Masih ingat film yang saya tonton itu? 5 orang yang tidak bisa mati berusia 600-700 tahun. Hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan yang luar biasa karena orang yang mereka kasihi mati meninggalkan mereka. Mereka tetap hidup. Mereka pingin mati, mereka tidak bisa mati. Setiap kali mengalami kecelakaan parah, dipenggal oleh musuh, mereka hidup lagi. Mereka sangat menderita, mereka tidak boleh jatuh cinta, mereka tidak boleh tertarik kepada manusia, mereka tidak boleh menjadi baik dengan seseorang, karena itu akan menghancurkan diri mereka. Kematian adalah anugerah di tengah dunia yang sudah rusak dan jatuh ke dalam dosa. Tapi siapakah yang mampu melihat bahwa kematian sebuah anugerah? Betapa sulitnya kita menganggap kematian sebuah kesialan. Tapi di dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, bahkan kematian pun adalah anugerah.
Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 20 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Allah memberitahu kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan adalah sesuatu yang nyata. Kebangkitan itu real. Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Allah memberitahu. Yang benar ialah Kristus bangkit dan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari semua yang telah meninggal. Bapak Ibu, pertanyaan dari Ayub tadi. Adakah kehidupan setelah kematian? 4.000 tahun sudah manusia terus bertanya. Mereka yang ateis tidak percaya ada kebangkitan. Mereka yang agnostik berkata, kami tidak tahu. Ada aliran di luar sana yang percaya kepada reinkarnasi. Tetapi kekristenan memberi jawaban yang pasti. Ada kebangkitan setelah kematian. Dengan kata lain, ada kehidupan yang jauh lebih baik setelah kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu perhatikanlah. Kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan yang kokoh bagi iman kekristenan. Akan kebangkitan tubuh dan keselamatan orang percaya dalam memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ada orang berkata begini, aku tidak pusing Tuhan Yesus bangkit atau tidak, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Aku tidak pusing apakah orang percaya Yesus bangkit atau tidak, pokoknya aku yakin sungguh Yesus hidup dalam hidupku. Kayaknya rohani ya, kayaknya imannya hebat banget. Mau Yesus bangkit atau tidak, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Itu iman yang goblok. Iman yang bodoh. Itu bukan orang yang radikal, itu orang yang gendeng. Iman kekristenan dibangun di atas kebangkitan Kristus. Itu iman yang ngawur, iman yang tidak didasarkan oleh kebenaran firman Allah. Kebangkitan Kristus itu dasar pengharapan kokoh bagi iman kekristenan, bagi kebangkitan, bagi keselamatan, bagi memperoleh hidup yang kekal. Tanpa kebangkitan Kristus, iman kekristenan hancur sama sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa Paskah, maka kekristenan hanyalah barang usang, rongsokan yang tidak perlu diabaikan. Ya, kebangkitan Kristus dasar iman kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 13, Paulus berkata demikian. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Rasul Paulus dengan berani berkomitmen memberi pernyataan yang tegas ini. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus tidak akan dibangkitkan. Sebuah pernyataan yang sangat deklaratif, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi anehnya, jemaat di Korintus, Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, kalau Bapak Ibu baca teks yang sedang kita dekati ini, Bapak Ibu, Paulus mendaftarkan fakta-fakta historis, fakta-fakta yang sesuai dengan sejarah yang tak terbantahkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Ayat 1 sampai 11, sampai kemudian ayat yang ke-12 dia cerita tentang kebangkitan tubuh itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang di Korintus, mereka ada orang-orang yang di Korintus itu, Bapak Ibu, tidak meyakini tentang kebangkitan tubuh. Ada orang di Korintus yang meragukan kelihatannya, Bapak Ibu, tentang kebangkitan tubuh. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan fakta, dia memberitahu bagaimana Kristus bangkit, menampakkan diri kepada 2 orang, menampakkan diri kepada semua para murid, sampai puncaknya menampakkan diri kepada 500 orang lebih sekaligus. Tidak mungkin 500 orang berhalusinasi. 500 orang serempak melihat kebangkitan Kristus. Lalu kemudian dia berkata, dan aku yang lahir sebelum waktunya, prematur secara rohani, aku melihat kebangkitan Kristus. Rasul Paulus berkata begitu. Nah, Bapak Ibu ini dikasihi Tuhan, sebelumnya juga Paulus tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu masih ingat kisah para rasul pasal yang ke-7? Ada 1 orang yang penuh dengan Roh Kudus, satu-satunya orang yang sanggup menaklukkan Paulus dalam perdebatan yang sengit itu. Ketika Stefanus cerita tentang kebangkitan tubuh dari Kristus, tentang keselamatan di dalam Kristus, Rasul Paulus ada di sana hadir, dia bernama Saulus, dan jubah
Stefanus itu diletakkan di bawah kakinya. Jadi waktu kemudian terjadi perdebatan, tak seorang pun yang sanggup mengimbangi hikmat dari Stefanus. Termasuk Paulus yang hadir di sana sebagai salah satu anggota Sanhedrin. Tidak sanggup bertanya jawab dengan Stefanus. Yang bicara tentang kebangkitan Kristus yang luar biasa itu. Jadi ketika Paulus maksud saya kemudian bertemu dengan Kristus di perjalanan ke Damsyik itu. Pasti dia syok berat. Itulah sebabnya dia dengan begitu yakin menuliskan dalam kitab Korintus tentang kebangkitan Kristus yang luar biasa. Sebagai fakta sejarah dia berkata, aku yang lahir sebelum waktunya, prematur aku secara rohani. Aku melihat kebangkitan Kristus dengan mata kepalaku sendiri. Dan kemudian dibawa oleh dia 2 tahun lamanya di Arab untuk kuliah privat bersama dengan Kristus. Itu Paulus. Kelihatannya dia jengkel karena tidak bisa mengalahkan Stefanus, Bapak Ibu. Jadi dia dendam banget. Dia belajar sungguh-sungguh. Ya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Orang sederhana itu pun ketika dipenuhi dengan Roh Kudus punya hikmat yang tak tertandingi. Kita lanjutkan 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Paulus kemudian berkata begini. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Orang-orang di Korintus yang digembalakan oleh Rasul Paulus, dididik, dirintis dari awal, dilatih begitu rupa. Lalu kemudian begitu ditinggalkan Paulus, sudah terjadi konflik, bukan hanya perpecahan, tapi kemudian mereka mulai meragukan tentang kebangkitan tubuh. Mereka mulai bertanya-tanya tentang kebangkitan tubuh. Itu sebabnya Paulus berkata, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu, seorang sekelas Rasul Paulus merintis gereja, mengajarkan ajaran yang begitu kuat dan kokoh. 2 tahun dia ada di sana sekurang-kurangnya sampai di musim dingin dia terus ada melayani Tuhan di sana. Tetapi kemudian dia mendengar beberapa orang dari jemaat itu tidak percaya kepada kebangkitan tubuh. Itu sebabnya dia berkirim surat ini. Bapak Ibu masih ingat? Ini kitab 1 Korintus. Sebenarnya ini adalah 2 Korintus. Kitab 2 Korintus yang kita punya sebenarnya kitab 3 Korintus. Tapi kitab yang pertama hilang, sampai hari ini nggak ditemukan. Itu sebabnya Paulus berkata, dalam suratku yang pertama, di dalam kitab 1 Korintus dia berkata begitu. Kalau di dalam 1 Korintus dia berkata, dalam suratku yang pertama, berarti 1 Korintus bukan surat yang pertama, sudah surat yang kedua. Tapi surat yang pertama hilang Bapak Ibu. Sebentar saja orang-orang di Korintus tidak hadir Rasul Paulus, mereka mulai dimasuki oleh filsafat Yunani. Filsafat Yunani yang menjadi penyebab betapa mereka ragu akan kebangkitan tubuh. Bapak Ibu masih ingat ya, filsafat Yunani yang berkembang sebagai budaya yang paling maju di zaman itu. Alexander Agung kemanapun dia mengembangkan kerajaannya, maka dia akan menanamkan sistem nilai dan budaya Yunani, bahasa Yunani. Setiap orang harus dirubah budayanya supaya mereka lupa kepada tradisi, lupa kepada budaya mereka, dan mereka hanya mengingat budaya Yunani saja. Itulah mimpi besar The Great Alexander itu, Alexander Agung. Nah, filsafat Yunani ini memberitahu kita, bagi orang Yunani tubuh fisik yang kelihatan ini jahat. Jiwa manusia yang tak kelihatan itulah yang kekal. Jadi jiwa manusia yang baik itu, yang kekal itu sekarang terperangkap dalam penjara tubuh. Itu sebabnya bagi mereka kalau orang mati ngapain harus bangkit tubuh? Bukankah tubuh adalah penjara bagi jiwa yang baik itu? Justru kalau orang mati kemudian tubuhnya binasa, jiwanya yang hidup, dia menjadi merdeka. Karena bagi mereka sekali lagi, tubuh itu jahat, semua yang bersifat materi jahat, semua yang rohani, yang tak kelihatan, yang tak kasat mata itu yang baik. Coba perhatikan Bapak Ibu, alur berpikir gini yang menyebabkan orang di Korintus, perempuan dengan perempuan berzina, laki-laki dengan laki-laki, ada anak menikah dengan istri bapaknya. Kenapa bisa begitu? Menganggap tubuh ini jahat, tubuh ini gak penting. Toh keselamatan itu tentang roh. Cuman roh kok yang kembali. Cuman roh kok, cuman jiwa itu kok. Tapi tubuh ini apa? Gak ada artinya, ini materi. Karena itu ini gak ada artinya sama sekali. Konsep berpikir dualisme inilah yang menyebabkan mereka kemudian berlaku dosa semena-mena. Karena menganggap tubuh tak berguna.
Itu filsafat Yunani, Bapak Ibu, yang kemudian menyusup kepada gereja di Korintus, yang kemudian membuat Paulus harus menerangkan bahwa ada kebangkitan tubuh, bahwa penebusan Kristus bukan hanya menebus manusia rohani kita, tubuh kita juga nanti akan mengenakan tubuh kemuliaan. Entah bagaimana cara Tuhan membangkitkan tubuh itu, tetapi kebangkitan tubuh itu ada. Paulus kemudian melakukan argumentasinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi perhatikan, filsafat Yunani kemudian merusak kepercayaan orang-orang di Korintus. Sehingga kemudian mereka menganggap nggak mungkin kebangkitan tubuh. Jadi mereka percaya Yesus itu kematiannya dan kebangkitannya bukanlah kebangkitan tubuh, jiwanya lah yang bangkit. Lalu apa hubungannya dengan kami kekinian sebagai manusia yang bertubuh? Mereka berpikir begitu. Tetapi Bapak Ibu, kemudian Paulus memberitahu efek domino. Jika Kristus tidak bangkit, ada efek domino yang kemana-mana menjadi liar teologi kita. Sehingga kemudian kita mengalami kerugian yang begitu besar. Perhatikan Bapak Ibu, efek domino yang dia jelaskan di ayat-ayat selanjutnya dengan bahasa saya gunakan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, jika Kristus tidak bangkit, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dia ngomong begitu di ayat tadi Bapak Ibu. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Tapi faktanya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. 500 orang lebih, 12 murid, 2 orang menuju ke Emmaus. Mereka melihat sungguh-sungguh Kristus bangkit. Apa efek domino selanjutnya Bapak Ibu? Injil bukan lagi kabar baik. Tapi pemberitaan Injil adalah pekerjaan sia-sia. Kalau begitu, untuk apa beritakan Injil? Berarti beritakan hoax. Berarti Injil bukan sebuah kabar baik jika tidak ada kebangkitan tubuh. Bapak Ibu, ini poin penting ya. Hati-hati memperlakukan tubuhmu, karena tubuhmu pun ditebus dengan harga yang mahal. Bukan hanya manusia batiniahmu yang diselamatkan. Tubuh kita ini, tubuh yang renta ini, tubuh yang punya banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini. Tubuh ini juga ditebus oleh kuasa darah Kristus. Memang yang dari tanah kembali ke tanah. Tetapi setiap kita tetap akan mengenakan tubuh kemuliaan. Yang jauh lebih baik dari apa yang kita kenakan sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingat baik-baik, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka berita Injil adalah berita hoax, sebuah kebohongan. Efek domino selanjutnya, sia-sia orang menjadi percaya jika Kristus tidak dibangkitkan. Iya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, jika tidak ada kebangkitan tubuh, sia-sia orang menjadi percaya. Kalau begitu marilah kita makan minum sesuka-suka kita. Hiduplah sesuka-suka kita. Kenapa peduli dengan semuanya? Jika tidak ada kebangkitan tubuh, jika Kristus tidak dibangkitkan, apa artinya percaya? Omong kosong Bapak Ibu. Itu efek domino ketika seseorang tidak percaya kepada kebangkitan tubuh. Lalu Paulus melanjutkan lebih jauh lagi Bapak Ibu, efek domino selanjutnya. Maka ternyata kalau tidak ada kebangkitan orang mati, para rasul adalah para pendusta tentang Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah membangkitkan orang mati. Tetapi kemudian ternyata tidak ada kebangkitan tubuh, maka para rasul adalah para pendusta. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, salah satu alasan yang sangat kuat bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Orang-orang di zaman itu, Bapak Ibu tahu ya, kita sudah tahu bersama-sama, kita baca Alkitab dengan teliti, kita tahu orang yang tidak percaya Yesus bangkit itu siapa? Bapak Ibu tahu? Siapa yang tidak percaya Yesus bangkit? Muridnya. Para imam-imam ahli Taurat percaya 100%, makanya minta supaya kuburannya dijaga oleh prajurit. Kenapa para imam, orang Farisi ahli Taurat meminta supaya tentara Romawi mengawal kubur Kristus? Karena mereka percaya, mereka berkata begini, dia berkata dalam 3 hari dia akan bangkit, maka harus dijaga. Jadi musuhnya percaya dia akan bangkit, muridnya tidak ada yang percaya. Kebalik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian kita melihat bersama-sama Bapak Ibu bahwa para murid diisukan mencuri mayat Yesus. Kita tahu ceritanya bersama-sama, Injil mencatat itu. Jadi para murid dengan sengaja mencuri mayat Yesus. Pertanyaannya, kalau memang mayat Yesus dicuri Bapak Ibu,
para murid mengalami siksaan, penganiayaan, mengerikan luar biasa. Diadu dengan banteng, dijadikan sasaran bidik dalam memanah, diseret dengan kuda. Para murid mengalami siksaan yang mengerikan luar biasa. Untuk apa mereka berbohong kalau mereka memang mencuri mayat Yesus dari kuburan, tinggal ngaku saja, oh iya mayatnya kami curi, maka penganiayaan berhenti. Tidak akan ada lagi pembakaran gereja, kerusakan di gereja mula-mula. Hanya dengan mereka mengaku, iya kami curi si mayatnya, ini kami tunjukkan ini mayatnya. Selesai penderitaan mereka. Bagaimana mungkin mereka berbohong? Dan untuk apa mereka berani berbohong? Bapak Ibu, demi kebohongan mereka berani membayarnya dengan nyawa, siksaan, keluarga diperkosa, anak-anak mengalami penderitaan. Tidak mungkin. Dan para rasul tidak berdusta. Itulah sebabnya kemudian Bapak Ibu, kebangkitan Kristus adalah peristiwa nyata, dia bersifat historis, bukan Yesus iman, tapi Yesus sejarah. Sungguh-sungguh ada dalam fakta sejarah. Dan para murid bersedia mati demi keyakinan bahwa Yesus bangkit. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka menyentuhnya Bapak Ibu. Dan mereka bersedia mati dan disiksa, tidak mau menyangkal pernyataan mereka bahwa Kristus bangkit. Jadi jika tidak ada kebangkitan daging, kebangkitan tubuh, para rasul berdusta. Tapi kita tahu para rasul tidak berdusta. Kalau memang tidak ada kebangkitan tubuh, maka semua kita masih hidup dalam dosa karena tidak ada penebusan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, berarti Allah tidak berkenan kepada Kristus. Jika Allah tidak berkenan kepada Kristus, maka korban Kristus dianggap tidak layak di hadapan Allah. Jika korban Kristus tidak layak di hadapan Allah, maka pengampunan dosa tidak tercurah atas Bapak, Ibu, dan saya. Perhatikan efek dominonya. Kalau tidak ada kebangkitan tubuh, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Maka kita adalah orang-orang yang tidak ditebus. Kita orang-orang yang mengalami kebinasaan. Karena itulah yang mati dalam Kristus mati konyol kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan tubuh, semua yang mati karena percaya kepada Kristus mati konyol. Apa bedanya dengan para teror-teror itu yang mati konyol, Bapak Ibu? Tetapi yang benar, Bapak Ibu, yang benar, Kristus bangkit. Jika tidak ada kebangkitan tubuh, maka kitalah orang-orang yang paling malang. Jika tidak dibangkitkan Kristus, jika tidak ada kebangkitan tubuh, Bapak Ibu, kita orang yang paling sial di seluruh alam semesta. Rasul Paulus berkata begitu, kitalah orang-orang yang paling malang. Kalau begitu perhatikan 1 Korintus 15 ayat 20 tadi Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Sebelum kita terapkan, sudah habis waktu saya dari tadi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena itu Bapak Ibu, dalam perayaan Paskah hari ini Bapak Ibu dengarkan ini. Kristus sungguh-sungguh bangkit. Karena kebangkitan Kristuslah yang memungkinkan kebangkitan kita. Penebusan terjadi atas kita. Karena itu ayo bersama-sama. Hidup bergairah. Hidup bersemangat. Tadi pagi kita berbicara bersama-sama. Ingat kematian Kristus berbeda dengan kematian semua manusia di segala zaman dan di segala tempat. Karena kematian Kristus bukan maut yang datang kepada dia. Tidak sama sekali. Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata di atas kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Perhatikan, tidak seorang pun bisa mengambil nyawa Yesus. Maut tidak bisa mencabut nyawa Yesus. Bahkan Bapa di surga tidak bisa mencabut nyawa Yesus. Secara sukarela Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Itu sebabnya kematian Kristus bukan maut yang datang. Kematian Kristus justru menelan kuasa maut. Dia telan kuasa maut. Beda dengan kematian kita. Maut yang datang kepada kita. Maut yang menelan kita. Maut yang melahap kita semua. Tetapi Kristus beda. Maut tak pernah menyentuh Kristus. Justru sebaliknya, kematian Kristus dan melalui kebangkitannya, dia menelan kuasa maut. Sehingga maut tidak punya sengat. Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sebelum kita pulang renungkan ini.
Kematian bukanlah sengat maut bagi orang percaya. Kematian hanyalah pintu menuju keabadian dari kesementaraan. Karena itu Bapak Ibu, ayo hidup merdeka, hidup bersemangat, hidup bergairah. Ayo semakin mengasihi Kristus, bersama-sama Bapak Ibu seperti Kristus bangkit. Ayo bangkit bersama-sama. Bangkit, saya melihat tim-tim di tempat ini, tim PAW kita begitu sedang bergairah, mereka bangkit. Ayo terus on fire. Semua kita bangkitlah seperti Kristus yang bangkit dari kematian. Ayo, kebangkitannya memungkinkan kita untuk bangkit dalam hidup ini. Jangan takut, teruslah mengiring Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, malam hari ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur melalui kebangkitan Kristus, kami pun akan dibangkitkan. Melalui kebangkitan Kristus kami beroleh pengampunan dosa. Melalui kebangkitan Kristus kami beroleh penebusan. Kami punya harapan. Kami tahu kemana akhir dari hidup kami. Kami akan masuk kepada keabadian bersama dengan Allah yang abadi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami orang-orang yang terberkati. Hari ini ketika kami merayakan mengingat peristiwa kebangkitan Kristus, kami diingatkan bahwa sengat maut telah ditelan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga bagi kami, kematian hanyalah pintu peralihan dari kesementaraan kepada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berhutang segala-galanya terhadap kebaikan-Mu itu. Berkati semua umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat rasuli, petang hari ini mari kita merenungkan peristiwa kebangkitan Kristus. Di dalam Kristus ada pengharapan yang nyata akan kebangkitan tubuh. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Justru sebaliknya, kematian adalah pintu kepada kekekalan, keabadian yang penuh dengan gilang gemilang di dalam Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita mensyukuri kita yang beroleh anugerah iman untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita hidup seturut dengan panggilan kita di hadapan Allah. Ingatlah ada kebangkitan tubuh, karena itu perlakukan tubuh kita dengan benar. Perlakukan tubuh kita dengan benar. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami orang yang beroleh anugerah Allah yang begitu besar. Anugerah Allah yang ajaib, yang tak dapat kami peroleh dimanapun di tempat lain, kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih,
Dan kami berdoa Engkau memberkati semua umat-Mu yang hadir petang hari ini. Tuhan, Engkau menolong mereka. Biarlah kebangkitan Kristus membawa mereka bangkit semakin mengasihi Tuhan dan bersandar kepada Tuhan senantiasa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, berkati sementara mereka melakukan aktivitas dalam seminggu ke depan. Tuhan menyertai, biar kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kami semua dalam melakukan aktivitas yang bertanggung jawab di hadapan Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua para pelayan-Mu di gereja-Mu ini. Berkatilah mereka. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukalah kedua belah tangan kita bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah dengan tegas memberitahu Kristus bangkit. Karena itu kita pun mengalami kebangkitan. Karena itu pulanglah. Renungkan firman Allah dan lakukanlah. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Sukacita oleh Allah Roh Kudus. Memenuhi kehidupan kita semua mulai petang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya bersama berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat Paskah, Happy Easter untuk kita semua. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry.